Halo rekan mahasiswa, selama kuliah sudah pasti kita harus mengerjakan ujian dan tugas. Ketika mengerjakan itu, pastinya kita akan membutuhkan referensi. Referensi bisa berasal dari berbagai sumber, seperti buku teks, jurnal, media, maupun dari internet. Agar tugas kuliah kita tidak dianggap plagiat, kita harus menuliskan referensinya berupa kutipan dan daftar pustaka. Pada video ini, kita akan belajar tentang penulisan referensi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu penulisan kutipan dan daftar pustaka. Selamat menyaksikan. Kutipan merupakan pengambilan sumber dari referensi yang kita gunakan dalam membuat tugas kuliah. Kita baca sumber tersebut, kemudian disalin. Jangan lupa ditulis kutipannya. Kalau bisa, ketika kita menyalin sumber referensi tersebut, gunakan bahasa sendiri ya. Itulah yang dinamakan parafrase. Video ini akan menjelaskan penulisan kutipan dari buku teks dan internet. Pertama, kutipan yang berasal dari buku teks. Hal yang harus diperhatikan adalah kalimat yang dikutip harus diparafrasekan. Nama penulis, editor, atau penyunting, tulis nama belakangnya saja. Tahun buku itu diterbitkan, nomor halaman dari kalimat yang dikutip, halaman bersifat mana suka, boleh ada, boleh tak ada. Berikut cara penulisan kutipan. Berikut tutorial penulisan kutipan jika penulis buku berjumlah 1 orang. Anda tuliskan kalimat yang dikutip, nama belakang penulis, tahun buku itu diterbitkan, halaman yang dikutip. Berikut contoh penulisannya yang dilakukan parafrase. Jika penulis buku berjumlah 2 orang, penulisan kutipannya adalah kalimat yang dikutip, nama belakang penulis 1 dan nama belakang penulis kedua, tahun buku diterbitkan, halaman yang dikutip. Berikut contoh penulisannya. Jika penulis buku berjumlah 3 orang, penulisan kutipannya adalah kalimat yang dikutip, nama belakang orang pertama, nama belakang orang kedua, dan nama belakang orang ketiga. Tahun buku diterbitkan, halaman yang dikutip. Berikut contoh penulisannya. Jika penulis berjumlah lebih dari 3 orang, Anda tuliskan kalimat yang dikutip, nama belakang orang pertama saja, tulis dan kawan-kawan dengan singkatan, tahun buku itu diterbitkan, halaman yang dikutip. Perhatikan contoh penulisannya. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kutipan yang bersumber dari internet adalah kalimat yang dikutip harus diparafrasekan. Nama penulis, editor, penyunting, lihat nama belakangnya saja. Alamat situs internet yang diakses, tanggal dan waktu situs tersebut diakses, dan berikut cara penulisan kutipan. Perhatikan teks ini. Teks berikut diambil dari internet. Teks kutipan tidak dilakukan parafrase. Teks kutipan dilakukan parafrase. Semoga teman-teman paham. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu penulisan daftar pustaka. Perlu diketahui penulisan daftar pustaka sangat terkait dengan kutipan. Ingat, yang dibuat di daftar pustaka harus sesuai dengan referensi yang dikutip. Berikut tutorial membuat daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang dibahas dalam video ini berasal dari buku dan internet dengan menggunakan APA Style. Video ini mengajarkan bagaimana membuat daftar pustaka secara manual. Untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka, rekan-rekan disarankan menggunakan aplikasi Mendeley sebagai reference manager. Pertama, penulisan daftar pustaka yang didapatkan dari buku teks. Urutannya adalah penulis, nama belakang kemudian nama depannya dapat disingkat. Tidak perlu menuliskan gelar orang tersebut. Tahun buku itu diterbitkan, judul buku dicetak miring dan ditulis dengan huruf kapital kecuali kata depan atau preposisi dan kata hubung atau konjungsi, kota buku itu diterbitkan, dan penerbit referensi tersebut. Harap perhatikan susunan, tanda baca, dan penggunaan huruf miringnya dalam penulisan daftar pustaka. Perhatikan penulisan daftar pustaka yang ditulis oleh 1 orang. Perhatikan penulisan daftar pustaka yang ditulis oleh 2 orang.
Perhatikan penulisan daftar pustaka yang ditulis oleh 3 orang. Perhatikan kutipan yang berasal dari buku referensi yang ditulis lebih dari 3 orang. Lalu, bagaimana penulisan daftar pustaka yang didapatkan dari internet atau website? Urutannya adalah penulis, tahun, judul artikel, tanggal diakses, dan alamat website. Harap perhatikan susunan dan tanda bacanya. Berikut penulisannya. Dalam membuat daftar pustaka, kita harus mengurutkannya secara alfabet. Berikut susunannya. Setelah tersusun secara alfabet, penulisan daftar pustaka Anda sudah benar. Demikian materi penulisan referensi kutipan dan daftar pustaka. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam mengerjakan tugas kuliah. Terima kasih dan semangat belajar!